Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa dalam acara NTB Belajar dari Rumah. Sehat, cerdas, dan membanggakan. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari materi tentang konsep asam dan basa. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengertian asam dan basa secara kimia. Yang kedua, untuk memperkirakan pH larutan menggunakan berbagai indikator asam basa. Anak-anak, apakah kalian pernah mendengar kata asam? Tentu saja, selama ini kata asam identik dengan masam. Itu yang kita ketahui. Bisa rasa asam dari buah-buahan, atau asam cuka, atau kita juga sering mendengar istilah hujan asam. Nah, lalu bagaimana? Apakah asam yang kita ketahui selama ini memiliki pengertian yang sama dengan asam secara kimia? Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Dan basa adalah zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Lalu bagaimanakah ciri-ciri fisik dari zat yang bersifat asam dan basa? Ciri fisik dari zat yang bersifat asam adalah yang pertama, memiliki rasa masam, namun jangan mencicipinya karena tidak semua larutan asam dapat diminum. Yang kedua, untuk larutan yang bersifat asam kuat biasanya dapat menghantarkan listrik. 3. Dapat mengubah lakmus biru menjadi merah. 4. Bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. 5. Larutan asam biasanya bersifat korosif, artinya dapat mempercepat perkaratan pada logam. Dan yang terakhir, mampu menetralkan larutan yang bersifat basa. Sementara ciri fisik dari larutan yang bersifat basa adalah yang pertama, larutan yang basa biasanya memiliki rasa pahit. Kemudian yang kedua, memiliki tekstur yang licin, contohnya adalah sabun. 3. Bersifat kaustik, yaitu dapat membuat kulit rusak atau iritasi. Nah, mungkin kalian ada yang mengalami iritasi karena sabun. Ini disebabkan karena sabun bersifat basa. Yang keempat, dapat membirukan lakmus merah. 5. Untuk yang bersifat basa kuat, dapat menghantarkan arus listrik. 6. Dapat menetralkan larutan yang bersifat asam. Dan yang terakhir adalah dapat menyebabkan pelapukan. Nah, pH merupakan singkatan dari potens hidrogen. Rentang pH adalah dari 0 sampai 14. Mari kita lihat. Titik tengah dari rentang pH adalah 7. pH 7 ini menunjukkan larutan tersebut bersifat netral. Artinya jumlah ion H+ dan jumlah ion OH- di dalamnya sama. Sedangkan larutan yang bersifat asam memiliki pH dari 0 sampai dengan di bawah 7. Semakin banyak jumlah H+ di dalam larutan, maka pH larutan akan semakin kecil. Untuk larutan basa memiliki pH di atas 7 sampai dengan 14. Semakin banyak kandungan OH-nya, maka pH larutan basa tersebut akan semakin besar. Lalu bagaimanakah cara mengidentifikasi larutan asam dan basa? Alat untuk mengidentifikasi larutan asam dan basa disebut indikator asam basa. Ada yang berasal dari alam yang disebut indikator alami, dan ada juga berupa indikator buatan. Indikator alami diantaranya adalah kunyit, bunga sepatu, bunga trompet, wortel,
kulit manggis, dan ubi ungu. Sedangkan indikator buatan berupa kertas lakmus, indikator universal, pH meter, phenolphthalein, bromtimol biru, dan metil orange. Nah, ini adalah beberapa gambar dari indikator buatan. Cara menggunakan indikator-indikator ini juga berbeda-beda. Yang pertama, pH meter digunakan dengan cara mencelupkan indikator pH meter tersebut ke dalam larutan. Nanti akan tampak pada layarnya angka yang menunjukkan pH dari larutan tersebut. Kertas lakmus terdiri dari dua macam, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Untuk larutan asam, biasanya lakmus biru akan berubah warna menjadi merah. Untuk larutan basa, lakmus merah akan berubah menjadi biru. Sedangkan pada larutan netral, kertas lakmus tidak akan berubah warna. Nah, kertas lakmus ini hanya dapat mengidentifikasi asam dan basa larutan, tetapi tidak dapat menentukan pH-nya. Berikutnya adalah indikator universal. Indikator universal ini jika dicelupkan ke dalam larutan akan berubah warna. Kita mengetahui pH-nya dengan mencocokkan pada skala warna yang ada pada indikator universal. Untuk beberapa indikator yang lain memiliki trayek pH yang berbeda-beda. Biasanya indikator ini digunakan dengan cara meneteskan pada larutan yang akan diuji pH-nya. Misalnya, indikator phenolphthalein memiliki trayek pH 8,0 sampai 10,0. Perubahan warna yang terjadi dari tidak berwarna menjadi merah. Artinya, jika larutan yang ditetesi phenolphthalein tidak berwarna, maka kemungkinan larutan tersebut memiliki pH di bawah 8. Sedangkan jika larutan tersebut ditetesi phenolphthalein berubah warna menjadi merah, maka diperkirakan pH larutan tersebut adalah di atas 10. Begitu juga dengan metil merah, bromtimol biru, dan metil orange. Ketiganya memiliki skala yang berbeda. Skala perubahan warna dari masing-masing indikator ini menunjukkan bahwa trayek pH mereka adalah di bawah angka yang lebih kecil atau di atas angka yang lebih besar. Satu contoh lagi, misalnya metil merah, trayek pH-nya adalah 4,2 sampai 6,2. Berarti jika larutan yang ditetesi berwarna merah, maka kemungkinan larutan tersebut memiliki pH di bawah 4,2. Tapi jika larutan tersebut berwarna kuning, maka kemungkinan larutan tersebut memiliki pH di atas 6,2. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melakukan praktikum memperkirakan pH sampel dengan menggunakan beberapa indikator. Ini adalah sampel yang akan kita uji. Kita belum tahu pH-nya berapa. Di sini kita akan menggunakan 4 jenis indikator. Yang pertama adalah indikator metil orange. Yang kedua, indikator metil merah. Yang ketiga, indikator bromtimol biru. Dan yang keempat adalah indikator phenolphthalein. Pada percobaan pertama, kita akan menggunakan metil orange. Langkah pertama adalah kita masukkan sampel ke dalam gelas kimia. Jumlah sampel yang kita gunakan bebas, karena kita hanya ingin mengetahui prediksi pH-nya saja. Setelah itu, untuk mengetahui perubahan warna dari sampel ini, kita gunakan metil orange sebanyak 3 tetes. Mengapa kita menggunakan metil orange sebanyak 3 tetes? Metil orange ini hanya berfungsi untuk mengetahui perubahan warna sehingga kita dapat memprediksi pH. Ya, jadi bukan untuk mencampur larutan. Nah, setelah meneteskan metil orange,
kita aduk agar metil orennya larut. Sekarang tampak perubahan pH dari larutan ini. Warnanya berubah menjadi berwarna merah. Hasil dari perubahan warna inilah yang akan kita catat. Percobaan kedua ini kita menggunakan indikator metil merah. Prosedur kerjanya sama dengan prosedur kerja yang pertama yang menggunakan indikator metil orange, yaitu sampel kita masukkan ke dalam gelas kimia. Volumenya bebas, karena ini kita hanya ingin melihat perubahan warna saja. Indikator metil merah yang kita gunakan sebanyak 3 tetes. Nah, akan langsung tampak perubahan warna pada sampel. Sampel berubah warna menjadi kemerahan. Percobaan ketiga, kita menggunakan indikator bromtimol biru. Seperti percobaan pertama dan kedua, sampel kita masukkan ke dalam gelas kimia. Kemudian kita beri tetesan bromtimol biru sebanyak 3 tetes. Kita goyangkan larutannya sedikit. Larutan terlihat berubah warnanya menjadi berwarna kekuningan. Indikator terakhir yang kita gunakan adalah indikator phenolphthalein atau yang disingkat PP. Untuk mengetahui hasil dari indikator yang terakhir ini, seperti tadi, sampel kita masukkan ke dalam gelas kimia. Kemudian kita beri tetesan phenolphthalein sebanyak 3 tetes. Ternyata larutan tidak berubah warna, tetap tidak berwarna. Ini adalah hasil dari praktikum yang sudah kita lakukan tadi. Yang pertama, sampel yang ditetesi dengan metil orange, warna sampel ternyata berubah menjadi berwarna kemerahan. Begitu juga dengan sampel yang ditetesi dengan metil merah, warna sampel berubah menjadi berwarna kemerahan. Untuk sampel yang ditetesi bromtimol biru, sampel berubah warna menjadi kuning. Sedangkan sampel yang ditetesi dengan phenolphthalein, sampel tidak berubah warna atau tetap tidak berwarna. Nah, hasil dari percobaan kita ini kita dapat buat dalam bentuk tabel dan trayek pH dengan 4 indikator ini. Anak-anak, setelah melakukan praktikum tadi, hasil dari praktikum kita dapat kita terjemahkan dalam bentuk tabel yang ada pada layar. Yang pertama tadi, indikator metil orange, ternyata warna sampel berubah menjadi merah. Artinya apa? Menurut metil orange, pH dari sampel yang kita uji tadi adalah di bawah 3,1. Ketika menggunakan indikator metil merah, sampel berubah warna menjadi merah juga. Artinya pH larutan tersebut di bawah 4,4. Bromtimol biru, larutan berubah warna menjadi kuning. Berarti pH larutan menurut bromtimol biru adalah 6,0 ke bawah. Yang terakhir tadi kita gunakan indikator phenolphthalein, larutan tidak berwarna. Berarti larutan yang kita uji tadi memiliki pH di bawah 8,3. Untuk memperjelas hasil percobaan kita akan lihat dalam bentuk garis bilangan berikut. Nah, jadi wilayah yang diarsir adalah perkiraan pH sampel menggunakan 4 indikator yang tadi. Berarti dari 4 indikator tadi kita simpulkan pH larutan adalah 3,1 sampai 0. Nah, anak-anak, setelah mempelajari tentang konsep asam basa, apakah pengertian kalian tentang asam selama ini sama dengan pengertian asam secara kimia? Pastinya tidak. Tadi kita sudah sampai dari konsep asam basa sampai dengan cara mengidentifikasi larutan menggunakan berbagai indikator. Nah,
ada beberapa poin yang akan kita simpulkan dari hasil kegiatan belajar kita. Yaitu yang pertama, menurut Arrhenius, asam adalah zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Sedangkan basa adalah zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Yang kedua, rentang pH adalah dari 0 sampai dengan 14. Larutan netral memiliki pH sekitar 7, larutan asam memiliki pH di bawah 7, dan larutan basa memiliki pH di atas 7. Yang ketiga, untuk memperkirakan pH larutan secara eksperimen, dapat kita lakukan dengan menggunakan berbagai indikator yang sudah dijelaskan tadi. Demikian pembelajaran pada hari ini. Kalian jangan lupa menyaksikan tayangan materi ini di laman berikut ini. Semoga anak-anak selalu sehat dan ingat untuk menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu berdoa. Sampai jumpa.